Semua, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang makalah yang pernah saya buat dengan judul Pelaksanaan Program Sustainable Development Goals atau SDGs oleh 158 oleh pemerintah Desa Nebaun. Yang pertama, alasan saya memilih judul ini dikarenakan menurut saya pertama kali saya mendengar tentang program ini yang dilakukan oleh pemerintah desa di tempat saya tinggal, yaitu di Desa Nebaun. Saya merasa tertarik karena memang tujuan-tujuan yang terkandung di dalam SDGs ini adalah yang kami butuhkan di Desa Nebaun. Dan saya buat dalam bentuk makalah yang kali ini akan saya presentasikan dalam bentuk video ini. Baik, yang pertama latar belakang. Saat ini kita hidup dalam suatu abad yang dikenal sebagai zaman pembangunan atau the age of development. Istilah pembangunan atau development kini telah menyebar dan digunakan sebagai visi, teori, dan proses yang diyakini oleh masyarakat di hampir semua negara, khususnya dunia ketiga. Bahkan dewasa ini, aneka ragam pendekatan pembangunan banyak dimunculkan sebagai pemikiran untuk mencapai dan mewujudkan tujuan pembangunan itu sendiri, yaitu upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tanggal 27 September 2015, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mendeklarasikan suatu rencana pembangunan global yang terkenal dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs. Kepala negara dan pemerintah yang menyepakati SDGs membuat komitmen bersama untuk menghapuskan kemiskinan, menghilangkan kelaparan, memperbaiki kualitas kesehatan, meningkatkan pendidikan, dan mengurangi ketimpangan. Hal ini tergambar dalam 4 pilar SDGs, yaitu pilar ekonomi, pilar sosial, pilar hukum, dan pilar lingkungan. Secara umum, target, tujuan, dan pilar SDGs juga relevan dengan tujuan pembangunan nasional dan juga tujuan pembangunan di daerah. Adapun tujuan dan target SDGs yang diterapkan dalam tujuan pembangunan milenium atau MDGs. Jika dalam MDGs hanya 5 tujuan pembangunan global, maka dalam SDGs terdapat 17 tujuan dan 16 target pembangunan global yang perlu dicapai selama 15 tahun ke depan terhitung dari tahun 2016 sampai 2030. Dalam makalah ini juga kita akan mengetahui tentang apa itu Sustainable Development Goals atau konsep dari Sustainable Development Goals. Karena dalam makalah ini akan menjelaskan tentang konsep dari Sustainable Development Goals, akan menjelaskan upaya pemerintah Desa Nebaun dalam melaksanakan program Sustainable Development Goals, dan mendeskripsikan kemajuan yang dialami masyarakat Desa Nebaun setelah dilaksanakannya program Sustainable Development Goals. Yang berikut manfaat. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pentingnya pembangunan berkelanjutan di desa, serta juga diharapkan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari di bangku perkuliahan. Yang kedua, manfaat praktis. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam mengimplementasikan pengetahuan penulis tentang pembangunan berkelanjutan. Dalam hal ini pembangunan desa. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, kesetaraan gender, serta pertumbuhan ekonomi di desa bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini. Yang berikut adalah pembahasan. Yang pertama, konsep Sustainable Development Goals atau SDGs. Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB yang ke-70 pada bulan September 2015 di New York, Amerika Serikat, menjadi titik sejarah baru dalam pembangunan global. Sebanyak 193 kepala negara dan pemerintahan dunia hadir untuk menyepakati agenda pembangunan universal baru yang tertuang dalam dokumen berjudul Transforming Our World, the 2013 Agenda for Sustainable Development, yang berisi 17 tujuan dan 169 sasaran yang berlaku mulai tahun 2016 hingga tahun 2030.
Dokumen ini dikenal dengan istilah Sustainable Development Goals atau SDGs. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan suatu kesepakatan pembangunan baru mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs merupakan kelanjutan dari Millennium Development Goals atau MDGs yang disepakati oleh negara anggota PBB pada tahun 2000 dan berakhir pada akhir tahun 2015. Namun keduanya memiliki perbedaan yang mendasar baik dari segi substansi maupun proses penyusunannya. MDGs yang disepakati lebih dari 15 tahun lalu hanya berisi 8 tujuan, 21 sasaran, dan 60 indikator. Sasarannya hanya bertujuan mengurangi separuh dari tiap-tiap masalah pembangunan yang tertuang dalam tujuan dan sasaran. Yang berikut adalah upaya pemerintah Desa Nikbaun dalam melaksanakan program SDGs. Pembangunan desa merupakan seluruh aspek kehidupan dalam masyarakat desa. Tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa serta untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan untuk menanggulangi kemiskinan. Termasuk Desa Nikbaun, Kecamatan Amaras Barat, Kabupaten Kupang yang berada di pinggiran kota Kupang. Meskipun terletak di pinggiran kota, namun permasalahan kemiskinan masih menjadi persoalan di Desa Nikbaun. Selain kemiskinan, kesetaraan gender dan pertumbuhan ekonomi juga menjadi perhatian bagi pemerintah Desa Nikbaun. Hal ini yang mendorong pemerintah Desa Nikbaun untuk melaksanakan program Sustainable Development Goals atau SDGs. Pelaksanaan SDGs di Desa Nikbaun tidak menerapkan semua tujuan SDGs, melainkan hanya 3 tujuan, yaitu tujuan SDGs 1, 5, dan 8. Mengakhiri kemiskinan, menghasilkan kesetaraan gender, dan memberdayakan semua perempuan dan anak-anak gadis. Dengan mengusung kesetaraan gender, perempuan, dan anak sebagai isu pokok. Mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menciptakan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak semua. Di Desa Nikbaun sendiri, pembangunan desa berdasarkan tujuan SDGs gencar dilakukan. Walaupun SDGs baru dilaksanakan 1 bulan belakangan, namun pembangunan serta kemajuannya di Desa Nikbaun sendiri, pembangunan desa berdasarkan tujuan SDGs gencar dilakukan. Walaupun SDGs baru dilakukan 1 tahun belakangan, namun perkembangan serta kemajuannya patut diapresiasi. Pemerintah lebih mengupayakan agar mengakhiri kemiskinan, kesetaraan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang mana saling berhubungan untuk pembangunan desa yang lebih baik. Yang pertama, upaya pemerintah Desa Nikbaun dalam mengakhiri kemiskinan. Dewasa ini kemiskinan selalu menjadi persoalan yang tak hilang di dunia. Kemiskinan masih menjadi persoalan yang sulit dituntaskan, terkhususnya pada negara-negara yang berkembang dan kurang berkembang. Kemiskinan termasuk ke dalam persoalan yang bersifat kemanusiaan. Adanya kemiskinan membawa konsekuensi adanya tanggung jawab moral bagi setiap orang untuk memperhatikan kehidupan orang lain yang hidup dalam kemiskinan. Di Desa Nikbaun sendiri, kemiskinan banyak dapat dilihat dari pemukiman warga yang masih beratap jerami, beralas tanah, dan lain sebagainya. Melihat kondisi di desanya, Samuel Lotemusu selaku Kepala Desa Nikbaun menilai salah satu faktor yang menimbulkan terjadinya kemiskinan di Desa Nikbaun adalah warga yang buru-buru menikah atau keinginan untuk cepat-cepat menikah yang dilakukan oleh pemuda-pemudi di desa ini tanpa mempersiapkan ekonomi yang baik. Dari itu lebih diupayakan terlebih dahulu sumber daya manusia atau SDM di Desa Nikbaun sebagai cara awal untuk mengatasi kemiskinan. Pemikiran-pemikiran masyarakat mengenai kehidupan berkelanjutan patut diluruskan agar kedepannya hal seperti ini tidak terjadi. Hal ini sudah dilakukan tahap sosialisasi terhadap masyarakat agar mereka lebih tahu dahulu apa pentingnya SDM atau sumber daya manusia. Baru setelah itu mulai gencar dilakukan pelatihan-pelatihan yang dapat melatih kemampuan masyarakat untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kedua,
menghasilkan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan. Kesetaraan gender adalah tujuan kelima dan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang ditentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk dilaporkan oleh sekitar 40 negara dalam bentuk Voluntary National Review atau VNR. Penerapan SDGs harus lebih diupayakan. Pelaksanaan di Desa Nikbaun sendiri sudah terlaksana sekitar 1 tahun belakangan. Pemerintah masih melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar lebih lagi mengetahui tentang apa pentingnya SDGs dan tujuan pembangunan berkelanjutan, dalam hal ini sumber daya manusia atau SDM. Kaum hawa berkemampuan berkolaborasi dengan gerakan SDGs karena terdapat bersamaan dalam tujuan dan nilai yang hendak dicapai. Harapannya mampu menghilangkan segala bentuk ketidakberdayaan perempuan dan memastikan bahwa seluruh perempuan di negeri ini bisa menikmati kesejahteraan dan kemandirian. Sekurangnya perempuan memberi dampak signifikan yang mengakselerasi pencapaian SDGs. SDGs pula telah memantik partisipasi perempuan di Desa Nikbaun, khususnya perempuan yang putus sekolah, miskin, single parent, buta aksara, bahkan renta. Demikian juga tak dipungkiri tak sedikit perempuan yang menganggur dan sekadar buruh serabutan maupun bekerja di sektor domestik atau ekonomi subsisten. Artinya pemasukan yang diperoleh hanya cukup untuk kebutuhan makan belaka. Padahal orang hidup tak sekedar makan, tapi kebutuhan lain yang terus mendesak. Beberapa soalan yang membelit seperti biaya pendidikan anaknya, biaya rumah sakit, anggaran susu, bayar listrik, dan atau kewajiban membayar iuran BPJS dan lain-lain. Kalangan perempuan yang kebetulan tidak punya pekerjaan tetap atau temporer bahkan sebetulnya bisa dilibatkan pada program Diklat Usaha Ekonomi Produktif yang relevan dengan potensi desa. Desa Nikbaun sendiri dengan menjadikan perempuan sebagai kaur di pemerintahan desa, memanfaatkan kemampuan kaum perempuan dalam memasak, menenun dan sebagainya untuk lebih maju lagi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Hal ini dapat mengembangkan tenaga kerja dan memperkecil adanya kemiskinan di Desa Nikbaun. Andilnya perempuan dalam program seperti itu yang tak banyak menyita waktu dan dapat sambil mengerjakan tugas domestik bisa menaikkan rasa memiliki atas pembangunan terhadap desanya, juga pengawasan dalam proses pembangunan lain seperti infrastruktur. Jadi, posisi perempuan di sini strategis karena mereka bisa merangkap sebagai pekerja sekaligus pengawas organik atau potensi penyelewengan dana desa atau pembangunan umumnya. Dalam pelaksanaannya, untuk mempekerjakan perempuan sebagai bagian dari pemerintah desa yang masih kurang dikarenakan hasil kerja yang belum terlalu efektif, sehingga lebih diupayakan lagi untuk lebih fokus kepada memberikan akses serta kesempatan untuk perempuan di Desa Nikbaun agar memanfaatkan kemampuan mereka di bidang tenun ikat dan kuliner, seperti adanya kelompok tenun ikat, jasa catering, dan kelompok jahit yang beranggotakan kaum perempuan Desa Nikbaun yang difasilitasi oleh pemerintah desa. Hal ini sangat membantu kaum perempuan di Desa Nikbaun, terutama masyarakat yang kurang mampu untuk bangkit dari kemiskinan. Hal ini juga memicu adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk masyarakat Desa Nikbaun. Yang berikut adalah pelaksanaan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan ekonomi desa identik dengan pembangunan sarana dan prasarana mendukung sektor pertanian. Hal ini menjadi wajar mengingat sektor pertanian menjadi sektor ekonomi andalan masyarakat di pedesaan. Di Desa Nikbaun dalam upaya membangun ekonomi desa tidak hanya menjadikan sektor pertanian sebagai tolak ukur pembangunan. Hal ini harus juga menyesuaikan dengan kondisi dan perkembangan di masa mendatang, mengingat banyak sektor yang mulai menjadi lapangan pekerjaan di Desa Nikbaun yang perlu perhatian. Karenanya diperlukan indikator dalam pembangunan ekonomi desa. Indikator yang digunakan di desa adalah yang pertama infrastruktur yang baik, yang kedua fasilitas umum yang memadai, kemudian kemudahan dalam akses informasi, lalu kualitas sumber daya manusia, dan tingkat pendapatan penduduk.
Semua indikator tersebut yang menjadi acuan bagaimana melihat proses pengembangan ekonomi di Desa Nekbaun. Yang berikut kemajuan yang dialami masyarakat Desa Nekbaun setelah dilaksanakannya program SDGs. SDGs dapat membawa sekurangnya semangat perubahan bagi warga Desa Nekbaun. Kemajuan-kemajuan seperti berdaulat dalam ekonomi, politik, dan kepribadian dalam kebudayaan salah satunya ditunjukkan lewat keterlibatannya dalam forum perencanaan RT atau RW di kampung atau desa, mencoblos saat pilkada atau pilpres, hadir dalam pertemuan warga, dan lain-lain. Kemudian kemandirian dalam ekonomi, artinya masyarakat tak terjebak dalam ekonomi underground, tapi punya pekerjaan atau usaha ekonomi produktif secara permanen sehingga kesamarataan pendapatan yang diperoleh, tapi kepercayaan diri beroleh sumber ekonomi baru, dan tak kalah hebatnya adalah kepribadian dalam budaya. Selain itu, SDGs menjadi momentum kebangkitan masyarakat desa dalam membangun kembali semangat kebinekaan dan toleransi yang menjadi bagian identitas kuat warga pedesaan. Karena saat ini kita sedang mengalami defisit sosial, itu masyarakat desa hari ini adalah masyarakat yang inklusif atau menjadi pioner kebaikan. Yang terakhir adalah kesimpulan. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan suatu kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup. SDGs mempunyai 17 tujuan dan 169 target untuk tujuan pembangunan berkelanjutan. Di Nusa Tenggara Timur sendiri dilaksanakan 3 tujuan yang diterapkan di desa-desa NTT, yaitu tujuan 1, 5, dan 8. Di antaranya mengakhiri kemiskinan, menghasilkan kesetaraan gender, dan memberdayakan semua perempuan dan anak-anak gadis dengan mengusung kesetaraan gender, perempuan dan anak sebagai subpokok, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan menciptakan lapangan kerja dan pekerjaan yang layak semua. Penerapan SDGs di Desa Nekbaun sudah dilaksanakan setahun belakangan. Upaya-upaya dilakukan pemerintah desa seperti sosialisasi pentingnya pembangunan berkelanjutan, penerapan lebih banyak sumber daya manusia atau SDM, membangkitkan kaum perempuan agar mengasah kemampuan mereka lebih dalam dengan memanfaatkan teknologi dan informasi, serta membangun secara perlahan indikator ekonomi masyarakat desa. Hal ini membawa pengaruh sangat baik bagi masyarakat, baik berkurangnya kemiskinan, kesetaraan gender yang diangkat, serta ekonomi masyarakat yang lebih baik, dikarenakan pengaruh-pengaruh positif yang didapat dari program-program pemerintah Desa Nekbaun. Baik, hanya itu saja yang tadi saya sampaikan tentang makalah yang saya buat tentang pelaksanaan program Sustainable Development Goals atau SDGs 1, 5, dan 8 oleh pemerintah Desa Nekbaun. Saya menyadari bahwa dalam tulisan ini terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan, maka dari itu dibutuhkan kritik dan saran yang dapat membangun saya untuk membuat karya ini menjadi lebih baik. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.